akan tampil melawan ke dalam pemilihan Perdana Menteri berikutnya. Maafkan saya, kata pengawalnya, aku tidak ingin mendengar permintaan maafmu. Aku perlu penjelasan. Orang-orang kami telah saling tembak dengannya, namun dia memiliki pengawal. Di lobi lantai pertama perpustakaan, orang-orang kami membunuh 3 pengawal terakhir Rothschild. Evelyn melarikan diri ke perpustakaan dan orang-orang melihatnya kehilangan kontak. Kehilangan kontak lalu meledak begitu saja. Apakah para idiot itu tahu apa yang mereka lakukan, kata si Carmen. Jiancheng masih menungguku untuk menyebutnya. Sinyal GPS mobilnya hilang. Apakah dia terkubur hidup-hidup? Setelah beberapa saat, izinkan aku menelpon Carmen, kata Jiancheng. Baiklah kalau begitu. Halo Rothschild, aku ingin tahu apa yang terjadi di sini. Halo Jiancheng, jika bukan karena kebetulan berada dalam mobil, jika bukan karena pengawal saya cukup reaksinya cepat, maka gue pasti bakal mati terkubur hidup-hidup, bangsat, kata Jiancheng. Hei, tenang temanku, teman. Apakah keramah tamahan keluarga Rothschild ini bisa layak untuk disebut teman, kata Jiancheng. Jangan marah temanku. Sekarang aku akan menjemputmu. Tinggal usah, Pak. Perjalanan harusku berakhir dan aku akan pergi malam ini denganku sendiri. Maaf temanku, tolong percayalah, aku akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Kurasa dan kau harap begitu, sisanya berharap pada keberuntungan, kata Jiancheng. Akhirnya telepon pun ditutup. Harus memblokir seluruh wilayah, tetapi insiden itu baru terjadi selama 2 jam, kata Jiancheng. Bos, kami, kata pengawalnya. Ya, tidak usah kau katakan, tidak ada gunanya menjelaskan pada saat seperti ini. Kesampingkan dia terlebih dahulu dibandingkan dengan hubungan dengan future human. Kita sekarang lebih memiliki hal penting untuk dilakukan, kata si Carmen. Lalu, akhirnya di suatu tempat kita sampai. Aku hanya bisa mengantar sampai di sini, kata Jiancheng, dan sisanya tergantung padamu, Evelyn. Baik, tidak masalah. Bisakah aku meminjam 200 euro? Apa maksudmu? Semoga sukses dalam perjalanan. Semoga kau tidak bisa membiarkan investasi saya sia-sia. Percayalah padaku, Tuan Jiang, kata si Evelyn. Lalu si Evelyn pun segera pergi ke sana. Ayo kita juga pergi. Kemana? Ke kedutaan negara baru Pano. Media sosial seluruh dunia telah menceritakan kejadian tadi malam. Apa yang ingin dilakukan Rothschild politik. Lalu dia pun menelpon seseorang. Halo Tuan Jiang, seseorang di luar ingin bertemu denganmu. Seorang lelaki tua bernama Sedis dan mengaku sebagai pelayan Rothschild. Aku tidak akan membiarkan saya makan sup di pintu yang tertutup, Tuan Jiang. Pak Sedis, kau bercanda. Bagaimanapun aku tidak akan mengabaikan Anda. Setelah itu, sebelum topik ini dimulai, izinkan aku meminta maaf atas ketidaknyamanan sehari sebelumnya. Aku juga berharap Jiancheng mengerti. Tentu saja kau tidak perlu menjelaskannya ledakan yang terjadi di perpustakaan, bukan? Tuan Carmen bersumpah atas nama keluarga Rothschild bahwa ledakan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Aku yakinkan Anda bahwa Tuan kami akan mencari tahu siapa yang memperakasai pembunuhan tercela itu dan menyiramkan air kotor ke nama Rothschild sehingga pertemanan antara kami mengalami keretakan. Itu tidak perlu, kata Jiancheng. Aku pasti akan membuat tikus-tikus itu membayar, maka tidak akan mengganggu Tuan Jiang. Kalau begitu, aku harap kau hidup bahagia. Kalau begitu sih, kata si Jiancheng, ini benar-benar merepotkan. Kita akan pulang. Baju hitam ini bagaimana membuatmu benar-benar tidak terlihat, sambil mempraktekkan baju hitam atau baju baru yang dibawa oleh Jiancheng dari masa kiamat. Tidak hanya tidak akan terlihat, kau juga anti peluru loh. Jangan hanya lihat tampilannya, cepat pakai, dan masih banyak amunisi di sini. Ayo kita coba, bukankah aku harus mencobanya? Ya benar, cobalah. Aku harus melihatnya, kenapa kau harus malu? Dan akhirnya si Ai pun memakai bajunya. Pakaiannya sangat pas, rasanya seperti tidak memakai apapun. Ini agak memalukan. Bagaimana menurutmu? Ya, meskipun agak ketat, itu terlihat bagus, kata si Jian. Si Ai pun mencoba ketahanan bajunya dengan menusukkan pisau ke arah bajunya sendiri. Meskipun pelindungan karbon nano memiliki fungsi anti peluru dan tahan tusukan, yang terbaik adalah tidak menggunakannya sebagai kekurangan keluar mekanis. Lihat bagaimana? Lagi pula pertahanan ini titik kuatnya. Beberapa pukulan oleh peluru dapat menyebabkan kerusakan pada struktur karbon dan menguatkan kehilangan presentasi peluru, dan ini sulit untuk diperbaiki. Beri aku pisaunya, kata si Ai. Coba tombol pada garis yang di leher. Yang ini, lalu dia pun melihat dan menekan tombol itu. Ini luar biasa, aku jadi menghilang.
Akhirnya si Ai pun jadi transparan. Bagus, ini adalah pertama kalinya aku melihat efek tembus pandang optik dan itu sesuai namanya. Namun kita harus berhati-hati menggunakannya. Dampak terkena peluru dapat menyebabkan kegagalan efek tembus pandang. Tapi dalam keadaan ini bagaimana senjata kita bisa digunakan, kata si Ai. Jangan khawatir tentang senjata karena peralatan yang dapat membuat orang tidak terlihat secara alami pasti juga akan dibuat khusus untuk senjatanya. Aku akan beritahumu nanti. Hari ini aku akan biarkannya begitu saja. Baiklah, kata si Ai. Sementara itu, seseorang berkata di depan, "Halo, aku datang." Rupanya itu adalah si agen. Jangan terlihat begitu, apa kau tidak akan menyambutku? Ini adalah Phantom Helmet, ingin main? Dia pun melihat VR milik si Jianqing. Hei, jangan bilang kau sini untuk menganggap dirimu pemilik rumah ya. Lihatlah posisi duduk itu. Kau tidak terlalu waspada untuk seorang agen. Lalu, beberapa jam pun berlalu. Dia keasikan main VR dan aku harus membangunkannya atau dia akan nanti kecanduan dan tidak akan pergi. Namun saat dia akan membangunkannya, "Yo, apa yang kau lakukan?" Dia membuka helmnya. "Ya, aku akan membangunkanmu. Apa yang kau lakukan di sini? Cepat katakan." "Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kau selalu menjadi yang pertama-tama dengan teknologi ajaib ini?" "Ini adalah rahasia perusahaan. Aku tidak akan beritahukan padamu," kata Jianqing. "Tentu saja. Ingat terakhir kali Anda mengirim saya pesan mata-mata villainess, ingat? Kami menangkapnya, lalu kami menginterogasinya dengan teroris di Munich. Sementara itu beberapa hari kemudian memiliki bayangan di belakang mereka. Senjata dan peralatan diserangkan dan disediakan oleh agen senjata Slavia dan pedagang senjata." Oke, begitu. Lalu bagaimana? Serangan teroris di Munich mengejutkan dunia beberapa hari yang lalu. Memiliki bayangan di belakang mereka, senjata peralatan mereka. Ya, kurang lebih didanai oleh keluarga Rothschild. Aku dengar bahwa Anda memiliki hubungan dekat dengan Rothschild, bukan? "Itu hanya urusan bisnis," kata Jian. "Aku juga berpikir begitu. Menurut informasi yang kami peroleh, mereka telah mengirim mata-mata untuk mendekati Anda. Ini menunjukkan bahwa hanya saudara yang dangkal, persahabatan plastik. Semacam itulah yang ku tepati. Ya, aku minum terlalu banyak hari itu, namun aku juga dapat beberapa informasi dari mulut si Rothschild itu. Ini menunjukkan bahwa kau dan hanya saudara dangkal plastik, bukan?" "Ya, kalau begitu informasi seperti apa yang keluar dari mulutnya?" kata si Victoria. "Apel emas, tentang apel emas. Mereka sepertinya mencari tahu yang disebut golden apple." Mata-mataku bertanya dan membawakanku kepada beberapa hal. Lalu dia mengatakan tentang apel emas. "Apa karena warnanya?" "Bukan, itu bukan emas. Aku telah memberitahu beberapa informasi relatif. Aku harap kalian memberikan penjelasan padaku," kata Jian. "Maaf, levelku hanya sedikit, jadi aku tidak terlalu banyak tahu." Ayolah, kau bohong. Aku akan melindungimu apapun yang terjadi untukmu. Kau tahu?" Baiklah, kembali ke topik. Insiden teroris disutradarai oleh Verlinas dan memiliki dampak besar pada seluruh negara. Kapan mulai menjadi di seluruh dunia? Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Siapa? Apa kau tahu siapa yang ada di akhir jalan mendapatkan manfaat dari insiden ini? Siapa? Itu adalah keluarga Rothschild. Lalu kenapa mereka ingin melakukan itu? Tidak peduli apa yang mereka ingin lakukan, mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Bahkan kita hanya negara besar dan menyesuaikan kembali anjing mereka dan monster finansial menyembunyikan keluarga Rothschild di mata publik. Jika kau tidak ingin berpartisipasi dalam game terbaik adalah menghapus hubunganmu dengan game, maka akhirnya aku tidak akan melakukan apa-apa. Di sana dia melakukan sesuatu dan di sana juga ada si Ai yang berkata, "Aku melihatmu." "Apa maksudmu kau melihatku? Aku sedang tidak melakukan apa-apa." "Kapan gadis kecil ini ada di sini? Tiba-tiba dia ada di belakangku. Aku bahkan tidak merasakan hawa keberadaannya." "Nah, pakaianmu bagaimana mengatakannya ya? Itu lumayan tidak biasa." "Tidak perlu kau jelaskan. Aku tahu pakaian ketat. Sepertinya aku datang ke sini menghancurkan hal baik untukmu ya. Kalau begitu, aku akan pergi saja." "Aku pergi, dadah. Lupakan kalian berdua, bersenang-senanglah." "Jianqing, ada satu hal," kata si Ai. "Investigasi ghost agen pengkhianat ditemukan dalam Future Human." "Lalu siapa?" "Anggota staf tetapi pasangan dari manajer pertambangan masa depan dengan Sophie." "Namanya adalah Sophie." Nama yang familiar, Sophie ya. "Sementara itu kita dibawa ke beberapa bulan yang lalu. Aku berharap tidak akan menjadi, dan ingat
teman lamamu. Hehehe, biasa saja. Aku tidak akan melupakanmu saudara Yuan. Aku masih berhutang budi padamu. 2 kontak mie instan. Ayolah, itu hanya mie. Ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkanmu padaku. Inilah tunanganku Sophie. Dia adalah penggemar aplikasi Whitemo. Aku sangat senang bekerja denganmu. Aku mengerti. Aku tidak mengerti apapun tentang teknologi soal itu. Bukan IT tapi pengembangan, kata Jian Cheng. Ya, kurang lebih mereka pun akhirnya bersenang-senang di hotel. Apa kau tidak merasa ada angin saat mereka berbegituan? Ternyata seseorang sedang datang. Lihat jendela itu. Kapan jendela itu terbuka? Ngomong-ngomong, VJ, apa yang kau inginkan dariku? Ada di dalam tas itu. Tidak akan terbang. Mengapa kau begitu cemas? Dan akhirnya si Sophie pun melihat ke dalam tasnya. Untuk kehidupan masa depan kita, aku akan melakukannya apapun untukmu. Namun di sana si Sophie pun terus menggoda si VJ. Aku tidak menyangka Nona Su menjadi ahli komputer dan nanti ajari aku juga. Jangan kaget seorang belajar sesuatu di kampus. Maaf lagi pula kecantikanmu menutupi bakatmu, kata si VJ. Namun di sana ada juga seseorang yang memiliki baju seperti si Ai, Ghost Agent nomor 16. Aku terima, aku minta maaf atas kebodohanku. Rupanya itu adalah Ghost Agent, anak buah si Ai. Apa dipastikan bahwa Leker adalah Sophie. Sophie file telah jatuh, awasi dan lacak siapa di belakang layar, kata Jian Cheng. Lalu akhirnya si VJ pun pergi keluar dari hotel dan bertemu dengan seseorang. Setelah menghabiskan 2 jam, aku tidak tahu apakah Kelly masih menungguku. Tahukah mengapa aku memesan milkshake strawberry, kata si Kelly. Mengapa? Karena kau seperti itu, manis dan dingin menyegarkan, kata si. Baiklah, inilah untukmu. Kau tahu aku suka tugas-tugas yang sulit menantang dan set depan berguna bagiku tapi set belakang masih bagus. Aku suka pria yang langsung pada intinya. Jika kau kembali hidup-hidup, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk menghargaimu. Aku akan sulit menerima itu, tapi aku akan menantikannya. Tunggu aku, jangan ceroboh di negara baru ini. Baru saja membentuk departemen keamanan. Ayolah Kelly, itu hanya gertakan kecil negara. Siapa yang peduli? Aku hanya mengatakan fakta. Semoga sukses. Kalau begitu semoga sukses. Langsung mereka pun berpisah dan akhirnya si VJ pun pergi memanggil taksi pergi ke pelabuhan. Selanjutnya kirim pesan ke Sophie. Namun di sana tiba-tiba si VJ melihat handphonenya. Apa? Tidak ada sinyal. Apa yang terjadi? Dan beginilah berakhir si VJ menjadi sandra oleh para ghost agent milik si Ai. Lee Jian, pria 27 tahun, warga Korea, penjual kadar mining. Betul sekali, itu aku. Jadi kau bisa menyingkirkan serangan, kita sudah disiapkan untuk itu. Apa yang kau lakukan padaku? Para agen itu pun langsung menyuntikkan sesuatu, Pak. Visa Terum sangat kuat, dengan hanya sedikit saja membuat orang mengatakan segalanya, kata Jian Cheng sambil melihat video penyiksaan si VJ. Hanya saja ikan besar yang terlibat agak rumit, Jian. Ada yang bisa kulakukan untukmu? Tolong bantu. Minumlah ini, kubuatkan sesuatu untukmu. Orang di belakang saat ini adalah Luke Mining, perusahaan pertambangan terbesar dunia yang bekerja sama dengan kita beberapa waktu yang lalu. Jika kita memiliki cukup bukti untuk menuntut mereka, kita akan dapat sedikit kompensasi pada akhirnya. Apa harus kuhancurkan saja ya mereka? Mungkin itu tidak akan buat mereka semakin inisiatif dan melakukan hal-hal yang lebih berbahaya, kecuali membunuh ayam dan monyet. Ini benar-benar merepotkan, kata si Jian. Terlihat di negara bersalju, kantor pusat. Aku kembali, sangat hangat di sini. Ini adalah tempat yang dekat perapian. Apa itu? Kau tidak merasakannya? Bagaimana dengan itu? Apa kau berhasil melakukannya? Ini dia, tangkap. Pada konsep rekayasa teknologi penambangan laut. Kau mendapatkannya ya, kata orang itu. Untuk tugas selanjutnya, aku harap kau mendapatkan gambar teknis dari transformasi dan diagram konseptual. Tentu saja aku juga bisa mendapatkan generator dan urusan kita akan selesai. Namun di sana si Sophie, atau katakanlah untuk sementara si Sophie ya, walaupun kita tahu itu adalah nama palsu.
Aku khawatir itu akan sulit. Manajer umum Future Mini tidak memiliki akses untuk teknologi inti. Kami berspekulasi bahwa departemen mekanis masa depan pasti dikelola langsung oleh Ketua Jiancheng. Jika Anda mendapatkan teknologi, uang bukanlah masalah. Yang dimiliki 10 juta diagram konseptual ini dan memberikan 100 juta untuk gambar teknik. Sekarang apa kau punya solusi? 100 juta karena tingkat manajer umum industri pertambangan hari ini. Maka coba ganti target, misalnya Jiancheng, ketua Future Group saja kita jadikan target. Tampaknya kau sudah memiliki ide ya. Baiklah, aku berharap padamu, kata si ketua. Maka aku harus naik penerbangan ke Has, nanti aku harus maju selangkah. Ini untuk orang awam lumayan juga. Sampai jumpa. Namun saat dia berkata sampai jumpa, dia langsung di-kill dan didorong oleh seseorang. Dar. Di sana si Sophie kaget. Apa ini? Siapa ini? Rupanya itulah para ghost agen yang dimiliki oleh si Jiancheng dari si Ai. Jangan bersembunyi, keluar kalau berani. Lebih baik aku lari dulu. Si Sophie pun masuk ke dalam tanah. Dia mencoba untuk lari, masuk melewat gorong-gorong. Mereka tidak mengikutiku kah? Aku berhasil keluar, tidak ada mengejar. Tepinya aku lolos. Namun di sana saat masuk dan mencoba untuk lari, dia malah di-kill juga oleh si ghost agen. Paket telah dieliminasi termasuk target penting kali. Semuanya selesai. Ya, begitulah. Li Jian juga mencuri rahasia bisnis Future People dan grup kini dihukum karena melakukan spionase komersial. Karena keadaan yang serius dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dar. Dia tertangkap lalu aku. Ayuan kau kembali. Kenapa kau melakukan itu? Kata si Ayuan. Maaf, aku minta maaf Ayuan. Kamu pergi. Hal baik berakhir di sini. Tidak Yuan, aku tahu itu salah. Keluar. Apa masih sulit? Rupanya si Ayuan menjadi pengkhianat dan si suaminya mengatakan dia begitu kecewa. Namun di sana Jiancheng berkata, aku minta maaf. Sudah tidak perlu minta maaf. Tapi terima kasih, kata orang itu. Terima kasih. Untuk apa? Sepertinya kau terlalu banyak minum. Aku kasihan padanya. Apa maksudmu? Jangan terlalu dipikirkan. Hari ini aku akan menemanimu hingga malam. Akhirnya jam 12 pon tiba di California. Begitu saja Jiancheng datang ke suatu tempat. Aku senang bahwa semua datang untuk berpartisipasi dalam produk perusahaan kami. Pada saat yang sama aku minta maaf teman-teman jurnalis di wilayah Rice Utara harus bekerja lembur sampai larut malam. Benar, konversi pers diadakan bersama 12 markas regional Future Group di seluruh dunia. Reporter 304, silahkan bicara. Apa yang ingin kau tanyakan? Permisi, perusahaan Anda mengadakan peluncuran produk pada saat yang sama. Ini berarti bahwa situs daerah lain dihadiri oleh manajer distrik, bukan? Ya, kurang lebih begitu. Lalu, mengapa Anda memilih area AS sebagai tempat hadir untuk acara langsung? Jiancheng pun berkata, dari kata-kata Anda aku bisa mendengar kesalahpahaman di sini. Saya mendeklarasikan untuk meskipun diadakan di 12 lokasi berbeda di seluruh dunia pada saat yang sama saya juga hadir secara langsung di sana. Kurasa semua wartawan di sini tidak asing dengan kata kosakata. Seperti itu bukan? Aku berbicara tentang proyeksi hologram. Di sana juga hadir orang sepertiku atau hologram sepertiku. Dan kau tahu, dari sini saya sendiri berada di negara baru dan saya menerima wawancara dengan Anda melalui helm pantom. Jadi aku yang di sini adalah hologram, kau tahu? Tara.